Nasdem akan mempersiapkan alternatif lain jika koalisi perubahan gagal terbentuk lantaran perbedaan prinsip soal cawapres. Hal ini disampaikan oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Selasa 24 Januari 2023. Tahun 2023 adalah tahun politik. Inilah tahun yang paling penting dalam menentukan siapa calon presiden Indonesia yang akan menentukan juga bagaimana nasib Indonesia ke depan. Beda dengan masa-masa Orde Baru dulu. Penentuan calon presiden sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sejak semua rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya sendiri, berita tentang calon presiden selalu menjadi keasikan tersendiri. Jadi bahan obrolan di warung-warung kopi. Demokrasi kita ini sudah lumayan sehat. Meski kengerian tentang adanya politik identitas tentang pemilu yang kemarin yang terus membayangi. Hari ini saya akan mensoroti perkelahian di tubuh 3 partai yang sedang berebut Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI. Anies merupakan salah satu calon yang diunggulkan dari survei-survei, bukan karena ia pintar, bukan karena ia pekerja, bukan karena ia mengayomi rakyat, tapi hanya karena ia pernah jadi Gubernur DKI Jakarta. Itu aja sebenarnya kuncinya. Posisi Gubernur DKI Jakarta, siapapun yang ada di sana secara otomatis namanya akan tersohor di permukaan. Karena apapun yang terjadi di Jakarta itu akan menjadi salah satu sorotan. Karena Jakarta merupakan sebuah kesibukan dan tidak ada satupun kejadian di Jakarta tidak ada yang lewat dari sorotan media. Anies melekat di badan stigma sebagai bapak politik identitas Indonesia. Itu karena waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu, Anies menikmati buah dari terpecahnya masyarakat Jakarta karena masalah politik yang dicampur dengan agama. Tetapi meskipun namanya buruk di mata sebagian orang, ada juga di sebagian mata orang lain yang memujanya. Mereka-mereka yang senang dengan Anies, mereka memiliki model-model yang sama, walaupun di belakang ada kerampokan. Senang dengan adanya keelegan dan senang mencampurkan politik dan agama karena menganggap bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Dan partai-partai politik juga sangat paham dengan karakter para pendukung Anies. Karena dari itu, beberapa partai politik, terutama mereka yang tidak punya kader-kader yang berkarakter kuat, itu berebut untuk menggait Anies Baswedan. Sekali lagi, bukan karena kinerja Anies, bukan karena Anies cerdas, tapi karena Anies populer karena politik identitasnya. Populer ini memang sangat penting seperti Indonesia karena itu merupakan suatu poin untuk mendapatkan sebuah suara. Anies juga sangat paham kalau ia diperebutkan di beberapa partai, maka ia memilih satu di antara 3 partai yang meminang dia, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Realnya, partai-partai ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus gabung bertiga biar bisa punya hak mencalonkan seseorang sesuai dengan ketentuan. Dan akhirnya kita sudah melihat Anies memilih Nasdem sebagai partai pendukung utamanya. Kenapa harus Nasdem? Kenapa bukan PKS? Kenapa bukan Demokrat? Ini beberapa kemungkinan. Nasdem itu termasuk partai yang sehat secara keuangan karena mereka selama 10 tahun ada di lingkaran kekuasaan, sedangkan PKS dan Demokrat selama 10 tahun hanya sebagai oposisi, gak ada pemasukan. Kantong mereka kering untuk hidup sehari-hari, untuk memelihara kader aja sulitnya bukan main. Dan yang kedua, Nasdem juga lah yang membela Anies dalam kasus Formula E sejak awal. Ada momentum Nasdem cepat-cepat melamar untuk menikahi Anies daripada keduluan
PKS dan Demokrat. Dan dengan menikahi Anies, maka Nasdem akan menjual Anies kemana saja, mau ke PKS atau Demokrat sebagai calon partnernya, atau bahkan ke partai-partai lawannya sebagai kekuatan bargaining position. Dan saya harus akui, Surya Paloh ini cerdas dalam melihat celah dan masuk di saat yang tepat. Memang dia politikus ulung sekaligus pengusaha sejati, dan dalam situasi ini baik Anies, PKS, dan Demokrat itu harus mengakui kehilaian Surya Paloh dalam memainkan kartunya. Meski buat saya ini adalah pertarungan yang sangat besar, karena bisa saja suara Nasdem merosot karena kader-kadernya yang politik identitas di Pilgub DKI 2017 sudah keluar. Ketika Nasdem sudah berhasil menikahi Anies, mereka membawanya ke mana-mana sebagai bagian dari etalase Nasdem, sekaligus menawarkannya ke PKS dan Demokrat, termasuk juga ke partai lawannya sebagai bagian untuk menyeimbangkan kekuatan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.